manfaat dan definisi pasar dulu sesungguhnya. Jadi pasar ini kan memang sangat luas ya, sangat dimana disitulah basic dari perputaran ekonomi masyarakat menengah ke bawah, apalagi kita bicara di Kabupaten Butur misalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi karena pasar itu sangat dominan untuk bisa menumbuhkan dan menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten kota, sehingga sesungguhnya sangat disayangkan bila pasar ini terbengkalai dan tidak dilanjutkan sebagaimana fungsi dan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasar ini kan tidak terlepas dari anggaran. Iya. Nah, anggaran dimaksud ini kan pembiayaannya apakah itu bentuknya APBN maupun yang jelas dari APBN, dan APBN itu tidak terlepas dari hubungannya dengan pajak. Nah, bicara pajak itu sudah menyangkut uang masyarakat. Nah, dan kita sebagai masyarakat Indonesia, saya kira tegas, uang-uang itu pemanfaatannya kan dipungut dari pajak-pajak masyarakat itu, dari kita ini pelaku Pembayar. ya pelaku ekonomi. Nah, dan setiap penghasilan yang kita miliki kan tetap itu diporsikan untuk pajak itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai mantan aktivis dan pegiat sosial, saya hanya mau menyarankan kepada pemerintah, baik itu pemerintah Sulawesi Tenggara, khususnya yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kinerja dan pekerjaan pasar ini, terkhusus pemerintah di Kabupaten Butu, itu betul-betul memperhatikan. Nah, dan terkhusus untuk aparat penegak hukum ini, kita sangat mensupport untuk betul-betul mencari celah hukumnya di mana, sehingga kenapa terbengkalai pasar ini, tidak dilanjutkan pembangunannya. Apakah ada celah hukumnya itu, Pak? Sangat. Contohnya Kalau dengan anggaran 5,7 miliar, lantas kemudian pasar itu tidak jadi dibangun tuntas dengan alasan bla blu kan, ini tidak masuk akal. Saya lebih berpendapat bahwa bukan tidak mungkin dana yang tersisa, kalaupun itu masih ada, itu kemungkinan besar dipakai untuk kegiatan-kegiatan politik, khususnya pilkada. Karena apapun yang mau dikatakan bahwa perhelatan pesta rakyat itu baru terjadi di Kabupaten Butur kemarin ini, dan baru selesai. Dan kita tahu persis Abu Hasan selaku Bupati terpilih 2005-2020 adalah incumbent yang juga ikut dalam perhelatan pesta demokrasi kemarin itu. Tetapi dia kalah. Saya sangat melihat bahwa pengalokasian dana pasar ini itu kemungkinan dipakai di sana. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman aparat penegak hukum, kalau perlu turunkan KPK untuk mentuntaskan ini persoalan. Nah, dan yang paling penting bahwa pasar ini tetap akan dilanjutkan oleh Bupati terpilih. Itu yang paling penting. Nah, tapi hal-hal yang sudah terjadi itu, ya itu kita minta dari ranah penegak hukum. Saya sebagai pengacara jujur sangat prihatin dengan kondisi pasar ini, apalagi kita tahu Butur itu adalah daerah pemekaran yang ibarat bayi itu baru belajar jalan. Nah, di saat kondisi baru belajar jalan itu kemudian kita patahkan kakinya, kan ini akan sangat-sangat fatal sekali. Nah, itu yang paling penting mungkin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saya minta kepada masyarakat Butur khususnya betul-betul mengawal ini pembangunan pasar, karena apapun alasannya ini, terlepas dia ada di posisi mana, di kecamatan mana, tapi ini jantung perputaran ekonomi Butur, seperti itu. Kalau dari saya demikian. Ya, dalam keterangan Pak Kepala Dinas Sabran ini mengatakan kepada Timur Merdeka bahwa
dia sudah diperiksa sama Polda Sultra. Tanggapannya seperti apa? Ya seharusnya kalau sudah diperiksa itu harus dituntaskan. Dituntaskan artinya kalau hanya sebatas diperiksa ini kan tidak menarik. Ya harus dituntaskan. Nah, karena jelas kalau itemnya itu 5,7 miliar angkanya, kemudian ada limit waktu yang ditentukan oleh pekerjaan itu. Loh, jelas ini kadisnya ini harus masuk penjara. Jelas karena dari item waktu pekerjaan ini kan sudah menyalahi aturan. Nah, dan pengembang yang memang di Kontraktornya. khususkan untuk apalah namanya, mau subkontraktor atau perusahaan apa yang menangani bidang ini, ya seharusnya bertanggung jawab untuk mengembalikan uang negara. Nah, tentunya dengan denda-denda yang kan ada hitungan perjanjian kontrak pekerjaan apa saja dengan pemerintah itu kan ada penalti dia. Nah, dia ada penalti. Jadi kalau kemudian itu dihentikan oleh Polda Sultra, saya juga sebagai pengacara itu mempertanyakan kenapa sampai terhenti, ada apa? Nah, sementara ranah hukumnya jelas bahwa dari posisi waktu, tenggang waktu saja yang sudah tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pekerjaan itu, ya seharusnya kan si pekerjanya ini sudah kontraktornya sudah harus kena, termasuk si kadis yang menangani itu, kadis koperasi itu, PPK-nya. ya apalagi ya Pejabat termasuk PPK. PPK-nya, ya seharusnya sudah kena. Tapi Kadis Sabdan mengatakan kepada Timur Merdeka bahwa sisa dana yang ada itu katanya telah dikembalikan di kementerian atau telah diambil alih oleh kementerian. Itu sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Alasannya, Pak? Ya, dana ini kan sudah turun gelondongan. Nah, tinggal berbicara termen. Kan seperti itu. Kan ada dari jangka waktu A sampai Z itu kan ada termen 1, 2, dan 3. Nah, artinya include pekerjaan pasar itu disimpulkan untuk kisaran misal 6 bulan. Nah, artinya item-item itu sudah stay, dana itu sudah stay di BPD. Nah, tinggal di ranah mana pemborong itu mengerjakan. Nah, kedua, kalau dia tidak selesai kan seharusnya ada konsekuensi hukum yang sudah diterima. Baik itu PPK-nya, baik itu subkontraktornya, baik itu dinas koperasinya, itu tetap harus dia bertanggung jawab. Berarti Kadis ini sekonyong-konyong membuat alibi ya untuk bisa dipercaya oleh jelas, masyarakat ya, bahwa itu dia alibi. sudah diperiksa oleh Polda Sultra. Itu alibi yang tidak masuk akal. Itu alibi yang tidak masuk akal. Dan saya tidak yakin kalau sudah diperiksa sampai kemudian dia berleha-leha. Tidak mungkin. Dia pasti kena. Alasannya? Ya karena dari item pekerjaan ini saja sudah tidak tuntas dengan lama kontrak kan seharusnya sudah secara hukum dia sudah harus kena. Karena dia PPK. Terlepas dari dirinya sebagai kadis koperasi, tapi sebagai PPK pun dia harus kena. Nah, itu. Terus mengenai wilayah kepewilayahan Polri, ini kan kasusnya ini Jakarta Buton Utara, Pak. Apakah Polda Sultra itu punya kapasitas untuk melakukan pemeriksaan ini? Oh sangat. Polri itu kan kenapa disebut Polri? Karena dia polisi Republik Indonesia. Ya. Jadi tinggal dibagi-bagi. Jadi bukan berarti lantas ini dana pusat lantas kemudian tidak bisa diambil alih daerah. Tetap ini kan wilayah hukumnya pembangunan pekerjaan itu kan ada di Sulawesi Tenggara. Iya. Dalam hal ini Butur. Iya. Dan sangat memang itu ranah Polda. Tidak ada alasan bahwa Polda tidak bisa menangani itu. Tapi kan dari pihak lain yang juga bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini kejaksaan, Pak. Bisa saja karena ini menyangkut uang negara dan negara itu kejaksaan itu adalah pengacara negara. Ya. Dia betul-betul tameng yang memang apalagi kalau kita bicara undang-undang korupsi. Tiga dimensi ini KPK, Kejaksaan, Polri ini memang satu bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk diberikan oleh undang-undang untuk menangani masalah itu. Artinya bahwa polisi di mana saja di wilayah hukum Republik Indonesia tidak terkecuali
Nah, yang ada di polsek tempat di mana ini pekerjaan dilaksanakan itu bisa menangani perkara ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan penyidikannya. Nah, tinggal berbicara nilai. Ya. Nah, karena memang ada porsi di atas 1 miliar itu misalkan itu ranahnya Polda. Nah, porsi di bawah 1 miliar itu ranahnya Polres. Nah, porsi di bawah lagi 500 juta itu ranahnya Polsek misalkan. Tapi rata-rata mereka alihkan ke Polres. Kalau ranahnya kejaksaan? Ranahnya kejaksaan tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Apakah ini harus Kejaksaan Negeri Muna atau Raha atau Kejati Sultra? Kalau kita mengacu pada teritorial kan Butur itu sekarang masih ikut Muna. Betul. Berarti Muna, Kejaksaan Muna ya sangat dominan, sangat bisa. Nah, termasuk kalau Polres kan sudah ada, Iya. sudah ada Polres di sana. Iya. Nah, karena masih ikut Kejaksaan Muna secara teritorial, nah, maka Kejaksaan Negeri Muna itu berhak untuk turun di lapangan dan saya pastikan ini korupsi murni. Ini jelas korupsi ini dan ini sudah penyalahgunaan uang negara. Terus dengan kondisi bahwa kejaksaan ini belum ada tanda-tanda gerakan bagaimana? Nah, ini perlu dipertanyakan juga kejaksaan ini kenapa dia tidak berbuat. Seharusnya kan tidak perlu ada laporan kasat mata karena memang mereka ini kan itu tadi saya bilang mereka ini diberikan kewenangan penuh oleh negara untuk mengawal kasus korupsi di mana saja berada begitu. Dan tidak hanya kejaksaan, KPK, Polri memang diberikan. Dan kita sebagai masyarakat, sekalipun bukan masyarakat Butur, tapi kita berbicara ini uang negara. Ini pemanfaatan uang ini dari pajak-pajak masyarakat yang dipungut berdasarkan pekerjaan-pekerjaan baik mau dari mana saja. Yang jelas masyarakat sangat-sangat berperan dalam pembangunan itu. Karena negara juga tidak bisa hidup tanpa pemungutan pajak-pajak itu. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan sama Kejaksaan atau Polri? Kalau saya katakan begini, pesan saya kepada mereka usut tuntas kasus pemberhentian pembangunan pasar yang ada di Butur itu. Nah, karena apapun alasannya ini telah mencederai undang-undang, terus mencederai masyarakat Butur, khususnya mereka-mereka yang betul-betul bergerak di dunia kehidupannya itu mencari di pasar itu seperti itu. Rakyat kecil ya. Ya, karena mereka ini jantung ekonomi dan saya lihat ini sebagai jantung perekonomian Butur. Nah, jadi apapun alasannya segera dituntaskan dan harapan kita ya itu pesan saya kepada bupati yang terpilih ini betul-betul itu prioritas. Nah, jadikan prioritas utama dengan segala apa yang dia miliki, dengan segala kewenangan yang dimiliki. Nah, dia prioritaskan pembangunan pasar itu karena itulah jantung ekonominya masyarakat Butur. Iya, tetapi Bupati kan tidak bisa mengintervensi proyek yang sudah berjalan Pak dengan anggaran APBN. Yang Bapak maksudkan untuk makanya kan polisi, kejaksaan atau KPK harus mencari dulu ini celahnya di mana persoalan ini. Nah, kemudian dengan kewenangan Bupati kan bisa bermohon untuk kalau memang pasar ini telah disalahgunakan gitu. Tapi itu dengan kewenangannya. Saya kira Pak Ridwan Zakaria adalah salah satu politikus handal dan piawai. Dia juga pemimpin yang baik di Butur. Banyak pembangunan di sana yang sudah dijalankan. Saya yakin di tangan dia pasti akan selesai. Baik.